sebuah nikmat yang agung, sebuah nikmat yang besar sekali, yang banyak di antara kita kurang mensyukurinya, adalah nikmat sehat. Yang sampai kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai untuk mensyukurinya. Bahkan dia mungkin memandang itu bukan nikmat. Kayak anak-anak nih sekarang ini pesantren, yang dianggap nikmat itu apa? Fulus, harta ya. Jadi kalau melihat ada orang pegang handphone mahal, ya Allah, nikmat banget. Dia lupa dengan nikmat tangan yang memegang handphone itu. Ada yang mau tangannya dipotong, dikasih uang 1 triliun, bayangin. Tahu uang 1 triliun? Berapa? Berapa juta 1 triliun itu? Berapa? Nah, berapa? $10.000 juta. 10.000 juta mah 10 miliar. Hah? 1 T itu 1.000 miliar. 1.000 miliar. Mau? Tangannya dipotong tapi dapat 1 T. Apa gunanya? Itu yang kadang-kala kita lupa untuk mensyukuri. Dan kelak ketika hari kiamat, Allah mengatakan la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Di antara pertanyaan yang akan ditanyakan adalah alam nusahhi badanak. Bukankah kami telah memberimu badan yang sehat? Pakai buat apa? Dan yang kedua, waktu luang. Ini bapak-bapak, ibu-ibu bisa datang kajian karena punya waktu luang. Dan sebenarnya orang bekerja itu berapa jam sih? Berapa jam? 8 jam lah. Ya, kalau kita lihat aturan itu 8 jam waktu bekerja. Masih ada 16 jam. Dan 8 jam waktu bekerja itu pun nggak semuanya full aktivitas. Kadang-kala nganggur juga. Kerjaan satpam itu apa? Ini diem aja. Ngangkat-ngangkat satpam. Enggak lah. Dia jagain doang. Berarti di pekerjaan dia pun Allah kasih waktu luang. Waktu dia tidak melakukan aktivitas karena hanya menunggu. Maka kita perlu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kenapa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian yang ketiga, nikmat yang kadangkala kita lupakan adalah nikmat dapat menuntut ilmu. Kejadian Qarun ketika dia berjalan, ya, Allah ceritakan di surat Al-Qasas di ayat 70-an, ya. Coba Anda lihat ayat berapa. Ayat 80. Di ayat 80 di ayat 79 sebelum ayat 80 ini, Allah Azza wa Jalla menceritakan bagaimana Qarun ini pamer kekayaannya. Dan biasanya orang kaya ya ingin dilihat kekayaannya. Sekarang kan mereka dengan selfie, ya, lagi naik mobil, lagi naik apa, lagi naik jet pribadi, ya, difoto, disebarin kemana-mana.
Dulu belum ada. Maka orang tidak akan tahu orang itu kaya raya kecuali kalau dia menampakkannya. Baik itu dari bangunan rumahnya atau dari kendaraannya. Allah mengatakan tentang Qarun ini, fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Dia keluar dari rumahnya di hadapan kaumnya dalam kemewahan dia. Disebutkan dia naik kereta kencana, kereta kuda ya. Yang dikatakan kereta kuda itu dari emas. Lalu kudanya itu dikasih baju-baju dari emas. Kemudian di hadapannya ada 300 dayang-dayang perempuan. Kunci gudangnya itu dipikul sama orang-orang yang kuat. Bagaimana cara pandang orang tentang orang kaya ini? Nih anak-anak nih, kalau melihat mobil apa yang paling antum sukai? Mobil apa yang paling antum sukai? Atau harta apa yang paling antum ingin kalau besar nanti punya? Hah? Apa? BMW ya? BMW, oke BMW. Sebelahnya? BMW juga? Rolls Royce, lain kelasnya ini, udah lebih tinggi nih Rolls Royce ini. Bugatti, Mercy. Nah, sama-sama yang mana ini? BMW nanti. Jadi punya satu-satu, nggak mau numpang punya temannya. Iya, artinya kepingin kalau bisa punya sendiri-sendiri. Padahal BMW itu cukup buat 5 orang lah, sedan itu kan. Tapi nggak maunya sendiri-sendiri. Ya, manusia. Bapak-bapak juga sama, kadang-kadang nggak kesampaian aja gitu kan. Kita itu ingin, tapi nggak kesampaian. Allah sebutkan bagaimana sikap orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Kenapa tadi Ustaz sebutkan bahwasannya ilmu ini nikmat yang agung yang insya Allah dengannya kita selamat dunia akhirat. Allah menyebutkan qala alladzina yuridunal hayatad dunya. Di sini Allah menyebutkan 2 jenis manusia. Yang pertama, Allah mengatakan berkatalah orang-orang yang ambisinya dunia. Jadi yang ada dalam benak mereka adalah dunia. Orang kalau sudah cinta dunia, maka dia akan melihat kepada kemewahan itu suatu keberhasilan, suatu kejayaan, sesuatu yang harus dikejar dan diburu. Maka orang yang cinta dunia ini mengatakan, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Makanya kalau kita lihat tadi ada Bugatti lewat ya, kapan anak punya kayak gitu ya? Ada. Motor, kalau motor antum kepingin motor apa? Vario aja. Iya boleh jadi, karena dia yang dilihat Vario itu keren gitu kan. Daripada Beat lebih keren mana? Vario lah, aduh Beat gitu. Iya. Pengen motor apa? Honda. Iya Honda apa? Ini Vario juga Honda gitu. Nah, apa? Honda apa ini? Bingung. Honda yang besar, yang kecil. Ada Scoopy. Bismillah. Iya tadi nih, anak-anak nih, Masya Allah. Dia taunya motor adalah Honda, Vario, bagus-bagus. Sudah gitu kan. Dia nggak ngelihat tentang motor-motor yang bagus-bagus ya. Orang yang
Cinta dunia ketika melihat tadi ada motor yang bagus ya. Apa motor yang bagus sih? Harley. Apa? Ducati. Ada Bugatti, ada Ducati. Ini kakak adik. Iya, ketika orang lihat motor-motor yang mewah, dia kepingin kapan ya pas di lampu merah ya, melihat motor-motor lagi datang. Allah, kapan punya kayak gitu. Kaumnya Nabi Musa ini ketika melihat Qarun seperti itu yang ingin dunia, maka ucapan mereka, andai kata kita mendapatkan apa yang diberikan kepada Qarun, innahu ladzu hadzin adzim, dia memang orang yang beruntung. Kita memandang bahwasanya kekayaan, kemewahan itu keberuntungan. Dan sekarang melihat kekayaan orang itu nggak perlu ke jalan. Ada handphone sekarang. Ini kalau kita bicara pendidikan di masa yang penuh dengan fitnah ini berat. Tapi memang tadi orang mau lihat jam-jam yang mahal tinggal lihat. Mau lihat mobil-mobil yang mewah di sana dia bisa tonton seperti itu. Jadi ucapan orang yang ambisinya dunia itu keberuntungan. Qarun itu adalah orang yang sangat beruntung. Tapi kita lihat bagaimana pandangan orang yang berilmu. Di ayat 80 Allah katakan wa qala alladziina utul ilma. Maka berkatalah orang-orang yang dikasih ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang hakikat kehidupan. Ilmu tentang kenapa manusia diciptakan. Ilmu tentang akhirat yang kekal dan abadi. Orang yang punya ilmu ini, apa pandangannya? Dia nggak tertipu dengan kekayaannya Qarun. Dia juga tidak heran dengan apa yang dimiliki oleh Qarun. Yang dia heran adalah kepada orang-orang nih yang nggak kaya ini, tapi ambisinya dunia. Apa kata mereka? Wailakum, celaka kalian. Thawabullahi khairun. Celaka kalian. Pahala Allah itu lebih baik. Artinya surga Allah itu lebih baik. Semua nikmat yang Allah berkaitan yang mengantarkan ke surga itu lebih baik dari dunia dan isinya. Bayangin dia, 2 rakaat sebelum subuh. Tadi sholat 2 rakaat sebelum subuh anak-anak. Itu lebih baik dari Jakarta dan isinya. Lebih baik dari Indonesia dan isinya. Jadi kalau dikasih pilihan, nih anak-anak nih kasih pilihan, memiliki Indonesia dan isinya, artinya Indonesia milik antum aja. Semua penduduk Indonesia harus keluar karena jadi milik antum. Dengan 2 rakaat sebelum subuh, lebih baik mana? Lebih baik 2 rakaat sebelum subuh. Dan Nabi SAW mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Makanya orang yang berilmu menyampaikan ini. Celaka kalian. Kalian berpikir ingin menjadi seperti Qarun, mendapatkan kekayaan itu. Tidak berpikir bagaimana memiliki kekayaan itu kekal dan abadi. Terus lebih baik buat siapa? Liman amana wa amila salihan. Buat orang yang beriman dan beramal saleh. Wala yulaqqaha illa sabirun. Tapi nggak bisa memiliki pandangan seperti itu ya. Kemudian beramal soleh, menguatkan keimanannya, kecuali orang-orang yang sabar. Kalau kita nggak sabar, ya akhirnya kita ingin seperti Qarun. Karena memandang dunia ini segala-galanya. Padahal nggak ada apa-apanya dunia ini. Dengan 2 rakaat sebelum subuh. Nabi SAW pernah menyebutkan la mawdi'u sauti ahadikum fil jannah. Tempat cemeti kalian, cepat pecut ya. Dulu orang-orang naik kuda, naik onta, naik keledai, kadang-kala dia harus pegang
cemeti untuk supaya lebih cepat. Tempat itu mungkin 1 meter kita anggap. Tempat 1 meter itu di surga khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia ini akan hancur sehancur-hancur. Gunung-gunung yang kita lihat sekarang ini menjulang tinggi. Dan boleh jadi ini daerahnya apa namanya? Ciangsana. Ini daerah tinggi sudah. Dataran tinggi kan? Iya, udah dataran tinggi kan? Ini nanti akan rata. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang gunung-gunung. Kalau yang berangkat ke Mekah melihat banyak gunung-gunung, ya, nggak rata kota Mekah itu. Mereka bertanya, wa yas'alunaka 'anil jibal. Gimana ceritanya gunung ini? Kalau rumah hancur, mereka melihat. Rumah hancur ya sering ada gempa ya hancur rumahnya. Tapi gunung nggak pernah hancur. Di mana gunung hancur? Gunung meletus tapi tetap dia kokoh ada. Kata Allah Azza wa Jalla, faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Katakan kepada mereka, Allah akan menghancurkan sehancur-hancur. Nggak ada lagi nanti yang tinggi dan yang rendah. Semuanya rata. Dan tidak ada lagi tanda-tanda milik kita. Dari mana tuh? Bekasi. Nggak ada lagi cerita, oh ini Bekasi ya. Nggak ada. Itu dulu rumah anak kecil di sini dulu. Nggak ada. Hilang semua tanda-tanda. Yang ada rata seperti meja nih. Kalau Nabi SAW mengatakan kursil bayda, kalau kursatil bayda, seperti roti yang putih, rata. Baik, cuma tadi yang bisa selamat itu orang-orang yang sabar. Sabar itu ada 3. Sebutkan. Nah, sabar itu ada 3 macam. Nah, sebutkan. Sabar melawan hawa nafsu. Sabar berbuat kebaikan. Sabar dalam musibah. Masya Allah. Tabarakallah. Anak kasih air. Ya. Karena nggak punya apa-apa. Anak kasihkan air kepada beliau. Nah. Iya. Sabar meninggalkan larangan. Ya. Tadi kalau bicara bahasanya. Menahan hawa nafsu. Karena biasanya yang dilarang-larang itu dimaui oleh nafsu kita. Nggak boleh ini. Tapi hati udah seneng. Makanya bapak-bapak nih kalau ngomong sama istrinya. Istriku, aku cinta sama kamu. Katakan. Aku minta satu hal. Semua lemari di rumah ini boleh kau buka. Kecuali yang itu ya. Jangan kamu buka. Kira-kira apa yang dilakukan sama istri? Dibuka. Dibuka. Padahal tulisannya cuma ketika dibuka. Kamu buka kan? Iya. Cuma itu tulisan. Tapi tadi dikatakan tadi menahan hawa nafsu. Jadi kita punya keinginan yang dilarang itu mesti membuat kita penasaran. Kenapa kok nggak boleh? Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu boleh makan dari semua yang ada di surga. Bayangin, semuanya boleh. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan ini, pohon ini jangan dideketin. Dekat aja jangan sudah. Ternyata bukan dekat, malah dimakan. Atas godaan ya, iblis dan hawa nafsu manusia. Maka perlu kesabaran tadi. Lalu apa yang terjadi sama Qarun? Allah mengatakan fakhasafna bihi wa bidarihil ardh. Allah tenggelamkan Qarun ini bersama rumah dan semua kekayaan. Jadi bukan dia sendiri. Tapi bersama rumah-rumahnya, wallahu a'lam, apakah di rumahnya ada keluarganya? Tentunya biasanya seperti itu. Bersama semuanya Allah benamkan. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Enggak ada yang bisa nolong Qarun. Kalau dia punya anak buah, ya punya bodyguard, enggak ada yang bisa nolong dia.
Dan itu yang terjadi dengan kita. Kira-kira kalau Republik Indonesia ini diserang oleh negara lain, kita akan melakukan perlawanan apa enggak? Tentulah. Kita punya TNI dan kita punya rakyat yang akan bergabung dengan TNI untuk menyelamatkan negeri ini. Tapi ketika terjadi gempa, kemana TNI lari? Nah, apakah TNI akan lari ke gudang senjata untuk ambil senjata? Apakah TNI akan mengeluarkan tanknya? Akan mengeluarkan kapal perangnya? Kenapa? Kita mau menghadapi gempa. Nggak ada. Nggak bisa. Maka Allah katakan nggak ada yang bisa nolong Qarun. Nggak ada. Kalau mungkin Qarun dirampok, ada yang bisa melawan. Tapi ketika menghadapi Allah Azza wa Jalla, nggak ada. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa ma kana minal muntasirin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang tertolong juga. Bagaimana sikap orang-orang yang ingin dunia? Ingat, anak menyampaikan ini karena anak-anak ini akan lulus ya dari sekolah. Orang tua juga akan melihat anak-anaknya lulus dari sekolah. Ambisi kita cuma dua, ada yang ambisi dunia, ada yang ambisinya akhirat. Dan kalau antum jadi ustadz, kira-kira antum masih suka sama fulus apa enggak? Nah, mau jadi apa kalau ustadz? Jadi ustadz insya Allah. Jadi pembisnis, kenapa? Cari fulus kan? Iya kan, cari fulus. Nah, mana lagi yang ustadz mau tanya? Nah, yang pakai kacamata, kalau besar mau jadi apa? Oh, jadi ustadz. Kira-kira kalau jadi ustadz nanti masih suka sama fulus? Masih kan? Ah, betul, masih suka. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Semua umat-umat yang terdahulu itu ada cobaannya. Jadi ada cobaan yang khusus buat mereka. Dan fitnah umatku adalah harta. Harta. Maka Allah ceritakan nih, bagaimana sikap yang berilmu tadi menahan diri. Dia tahu dunia ini menyenangkan, tapi dia berusaha untuk menyabarkan dirinya. Tapi orang yang ambisinya dunia tidak, dia akan berpikir bagaimana mendapatkan uang, ya, bagaimana dia mendapatkan kedudukan jabatan. Bas itu yang dia pikirkan. Lalu Allah katakan wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil ams. Bagaimana cerita dengan orang-orang yang kemarin berangan-angan ingin seperti Qarun. Ingin seperti Qarun. Jadi dianggap Qarun ini role model orang paling sukses sudah. Kalau di Indonesia banyaklah. Mungkin orang ingin menjadi seperti artis fulan. Enak ya artis fulan, duitnya banyak, ini tuh. Kapan aku seperti dia? Ini orang-orang yang menginginkan atau berangan-angan untuk menjadi seperti Qarun, yaqulun, baru mereka sadar. Wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Iya ya, kata mereka. Memang Allah itu membagi rizki sudah penuh dengan hikmah. Sebagian diluaskan rizkinya, sebagian ditakar rizkinya. Dan orang berpikir kalau miskin itu nggak dikasih karunia sama Allah. Manusia itu berpikir kalau dia ngelihat orang kaya, wah Allah ya, dikasih karunia banyak dia sama Allah. Ketika dia ngelihat dirinya, aku nggak dikasih apa-apa sama Allah. Tapi setelah kejadian Qarun, apa kata mereka? Laula amannallahu alaina la khasafa bina. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kami, pemberian Allah kepada kami, niscaya kami pun akan dibenamkan. Berarti
kemiskinan itu jadi nikmat. Mau miskin mau kaya, anak-anak kaya loh Ustaz. Emang ada yang cita-citanya menjadi orang miskin? Siapa angkat tangan? Nggak ada sebenarnya. Tapi yang harus dipahami bahwasanya kefakiran itu boleh jadi karunia Allah yang lebih baik daripada jadi orang kaya. Mereka mengatakan, kalau bukan karena karunia Allah, kita akan dibenamkan. Artinya kalau kita menjadi seperti Qarun, ya sama. Akhir ceritanya akan dibenamkan sama Allah Azza wa Jalla. Dan kekayaan itu punya efek samping buruk. Apa efek sampingnya? Allah sebutkan di surat Al-Alaq, innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Dia melihat, memandang dirinya sudah memiliki, sudah punya, sudah berkecukupan. Itu kadang-kadang membuat dia jadi lupa daratan. Tapi kalau orang fakir, ya biasanya dia akan terus minta sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, nggak apa-apa jadi orang kaya. Kata Nabi SAW, la ba'sa bil ghina. Tapi ada syaratnya. Limanittaqa. Nggak apa-apa kekayaan itu, tapi syaratnya apa? Bertakwa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walakinna sihhata khairun minal ghina limanittaqa. Akan tetapi kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan buat orang yang bertakwa. Betul apa enggak? Coba antum pikirkan. Orang ketika sakit, dia harus masuk rumah sakit. Dia harus bayar mahal. Kemudian pulang, ya tidak sembuh. Berapa banyak orang sekarang yang mengeluarkan uang ratusan juta tiap bulannya untuk mengobatin sakitnya. Jadi ada manusia ketika dia sehat cari duit, ketika sudah kaya, duitnya digunakan untuk mencari kesehatan. Jadi ada manusia ketika sehat cari apa? Cari fulus. Lupa dengan nikmat sehat tadi. Fulus. Ketika dia sudah dapat fulus, dia cari apa sekarang? Cari sehat. Itu banyak terjadi dengan orang-orang terkaya ya, yang kemudian sudah duitnya nggak bisa beli sehat. Beli obat bisa. Beli obat bisa tapi beli sehat nggak bisa. Ahibati fillah, ya di era yang penuh dengan fitnah ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Kata beliau, hitunglah akan ada 7 perkara sebelum terjadinya kiamat. Yang pertama beliau katakan, mauti, kematianku. Dan Nabi SAW sudah meninggal dunia berapa tahun yang lalu? Berapa tahun yang lalu? Nah, tetangganya. Berapa tahun yang lalu Nabi SAW meninggal dunia? Seribu 1400. Baik. Yang belakang. Tetangganya. Ini tanda-tanda kiamat gitu. Artinya tanda, anak kepingin tahu tanda ini berapa tahun yang lalu sudah terjadi gitu. Nah, belakangnya. Berapa?
1345.